Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Status Seleb. Pastikan Anda semua tidak lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, serta mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar dapat terus mendapatkan informasi dan berita viral, seputar selebriti juga berita sosial dari channel kami. Jika sudah, mari simak videonya sampai habis. Inilah 11 temuan yang menjadi petunjuk terungkapnya kasus pembunuhan di Subang. Telah masuk pada bulan ke-7 peristiwa pembunuhan ibu dan anak di Subang, namun belum juga menemukan titik terang. Terdapat banyak sekali kejanggalan yang menjadi pertanyaan publik mengenai dengan adanya temuan-temuan, tetapi pada kenyataannya tetap saja tak dapat membantu pengungkapan. Seorang pemerhati kasus kriminal, yakni Anjas Maheswara di Thailand, menghitung ada 11 temuan yang diharapkan dapat menjadi sebuah petunjuk bagi tim penyidik untuk membantu pengungkapan. Salah satunya ialah misteri jejak HP yang tak ditemukan di lokasi kejadian. Siapa yang tahu, sesungguhnya ada kemajuan dalam kasus Subang ini. Terdapat sedikit titik terang, sebab tim penyidik tak selalu harus menyampaikan semua perkembangannya dan sebuah petunjuk yang telah mereka kumpulkan, termasuk dengan jejak HP. Namun di sisi lain, update keterangan dari tim penyidik ini sangat dibutuhkan untuk menjawab, juga meredam serta mengklarifikasi semua pertanyaan demi pertanyaan yang terus ada di benak publik. Bisa saja sebetulnya 11 temuan ini telah didalami oleh penyidik, namun sebab tak ada informasi yang diberikan kepada media massa, sehingga itu tak tersampaikan ke publik. Beginilah isi pembahasan mengenai 11 temuan tersebut yang terangkum dalam kanal YouTube Anjas di Thailand dengan judul Rangkuman 6 Bulan Misteri Kasus Subang, yang ditayangkan pada hari ini Rabu tanggal 9 Maret tahun 2022. Dari ke-11 temuan itu, menurut Anjas berdasarkan data yang ia kumpulkan dari data-data yang telah tersebar di media massa. Adapun 11 temuan itu adalah 1. Jejak plafon dan tangga di TKP Fajar Sidik yang merupakan kuasa hukum dari Yosef, mengakui pada pertengahan Januari tahun 2022, kliennya didatangi tim penyidik untuk mengklarifikasi soal pintu belakang, tangga, dan atap di TKP kasus Subang. Kenapa didatangi lagi? Mungkin ada jejak darah atau sidik jari. Ada yang beranggapan itu sudah lama pasti sudah hilang. Tapi mungkin saja datanya didapatkan tim penyidik pada saat olah TKP, paparnya. Atau ada jejak DNA milik siapa ada yang belum bisa diidentifikasi dan tidak termasuk dari 106 saksi, imbuhnya. 2. Noda darah di saksi. Jejak noda darah yang ditemukan di pakaian salah satu saksi, sudah ada keterangannya. Soal dari mana asal bercak darah atau tipikal bercak darah bisa diidentifikasi di laboratorium. Apakah darah korban atau bukan darah kedua korban? 3. DNA pada puntung rokok. Menurut Anjas, ada banyak merek rokok, dan ada salah satu puntung rokok milik salah satu saksi dan telah ada keterangan dari kuasa hukumnya. Usia puntung rokok juga bisa ditangani secara ilmiah untuk menyelidiki asal dan usia puntung rokok tersebut. 4. 2 jejak kaki yang berbeda ini disampaikan oleh Kapolres Subang. Kalau memang penemuan 2 jejak kaki ini hasil olah TKP kasus Subang di awal, maka ini akan menjadi petunjuk yang sangat berarti. Dikarenakan, 48 jam pertama adalah waktu yang krusial dan penting untuk membantu pengungkapan kasus Subang. 5. Anjing pelacak yang pertama. Ada salah satu saksi diendus. Ada yang berpendapat penurunan anjing pelacak karena diturunkan beberapa minggu setelah kasus Subang terjadi, terang Anjas. Menurut para ahli itu memang terlambat, tapi apakah keterlambatan itu akan mempengaruhi kevaliditasnya? Tanya Anjas. Yang kedua adalah saat anjing pelacak mengendus tong sampah di tempat pencucian. Bisa jadi di situ ada temuan, misal secarik kertas atau peta, atau instruksi yang ditemukan anjing di tong sampah tersebut. 6. Isu luka di salah satu saksi sehari setelah kejadian. Keterangan itu, menurut Anjas, keluar dari keterangan saksi itu sendiri. Tapi itu sudah diklarifikasi baik oleh saksi maupun oleh kuasa hukumnya. 7. Perubahan waktu kematian. Pakar forensik Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri mengatakan, hasil otopsi kedua menghasilkan 2 hal.
yakni koreksi dan menambahkan hasil otopsi pertama. Koreksi yang dimaksud adalah soal waktu kematian. Ini aneh, apakah ada oknum yang terlibat, padahal waktu kematian sangat fundamental? Atau karena ada kendala teknis SDM yang melakukan otopsi pertama, seperti saat itu masih PPKM dan tanggal 17 Agustus paparnya. 8. Rekening koran Amel. Sampai saat ini belum juga ada keterangan dari tim penyidik kasus Subang soal temuan dari printout rekening koran Amel. Mungkinkah ada dana-dana yang mengalir kepada orang-orang penting di Subang atau di Jabar? Itu belum ada keterangan soal temuan apa yang ada di rekening koran Amel tersebut, tuturnya. 9. Tidak ada data HP di BTS. Dari pemberitaan di media massa terkait kasus Subang yang ada soal HP Tuti dan HP Amel, termasuk 3 HP Amel yang dinyatakan hilang. Namun, yang jadi misteri tak ada data HP BTS orang lain selain HP Tuti dan Amel sendiri, saat kejadian pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dini hari. Apakah pelaku atau dalang cukup tahu soal ini, sehingga memerintahkan para pelakunya untuk tidak membawa alat komunikasi saat eksekusi? 10. CCTV. Bukti CCTV akan sangat penting sebagai petunjuk terkait dengan kondisi terakhir di TKP pada saat kejadian kasus Subang. Tetapi kenyataannya, ada sejumlah CCTV di sekitar lokasi kejadian yang ternyata dalam keadaan mati. 11. Sopir Alphard disketsa. Pada penghujung tahun yakni tanggal 29 Desember tahun 2021, Polda Jabar telah resmi merilis sketsa yang diduga pelaku kasus Subang. Namun hingga kini belum jelas bagaimana kelanjutannya. Sebab tak ada lagi update penjelasan dari Polda Jabar terkait sketsa foto samping dan belakang yang diduga pelaku kasus Subang. Kami semua sangat berharap, khususnya masyarakat di seluruh Indonesia, agar kasus pembunuhan terhadap korban ibu dan anak di Subang ini segera terungkap. Cukup sekian informasi Subang kali ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.